Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum adalah ada nabluwa, ada nun tasdid. Ini. Walanabluwannakum dan sungguh. Yang bermakna sungguh yang mana? Nah, di sini ada bermakna sungguh, ada bermakna benar-benar. Ini. Yang bermakna sungguh itu la-nya ini. Lam. Yang bermakna benar-benar non tasdidnya ini. Gitu. Terus kemudian karena di sini berawalan na, maka pelakunya kami. Ya. Ini berasal dari kalimat balwa. Ujian. Bala, ujian. Ya. Walana beluwannakum dan sungguh benar-benar, ini diartikan dulu ya. Dan la, sungguh non tasdidnya benar-benar, nabluwa kami menguji, yang menunjukkan kami yang mana? Nanya itu ya. Nanti kalau misalnya diganti dia dan sungguh benar-benar dia menguji kalian, tinggal nanya diganti dengan ya, wala yabluwannakum gitu. Karena ini na, berarti pelakunya kami. Kami yang dimaksud siapa? Allah, gitu ya. Jadi Allah terkadang ketika menjadi subjek atau objek, terkadang menggunakan kalimat kami. Kami tadi yang nahnu itu ya? Ya, nahnu itu kami. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Bisyai'in dengan sesuatu. Yang namanya sesuatu itu sedikit atau banyak, Pak? Pasti sedikit namanya sesuatu. Gitu ya. Pasti sedikit. Artinya apa? Antara ujian dengan nikmat banyakkan mana? Pasti banyakkan nikmat. Karena ujian dengan syai', yaitu sedikit. Tapi terkadang sedikit itu yang dirasakan. Begitu banyak nggak terasa. Ya Pak ya? Begitu sedikit terasa. Diiling-iling, diinget-inget terus. Gitu. Dulu waktu saya muda saya pernah ke Sandung Batu. Dulu masih muda, sekarang sudah tua misalnya. Masih diinget-inget. Tapi ketika mendapatkan nikmat kesehatan atau apa, enggak ada inget-ingetnya sama sekali. Bisyai'in dengan syai' sesuatu. Nah, syai' itu apa? Pertama, minal khaufi. Minal khaufi, dari al-khauf. Apa artinya khauf? Ketakutan. Di antaranya ujian itu adalah al-khaufi. Di antaranya minal khaufi, yaitu rasa takut. Kita diuji oleh Allah dengan rasa ketakutan. Takut kaya, takut miskin. Ngomong takut kaya kok ketawa, kenapa Pak? Ada loh Pak, orang yang takut kaya itu ada. Kita aja yang kadang-kadang selalu takut miskin daripada takut kaya. Ada yang takut kaya itu ada. Khauf. Takut yang menjauhkan. Ya, takut yang melupakan Allah, takut yang menjauhkan diri dari Allah. Wal ju'i, al-ju' lapar. Wal ju'i dan rasa lapar. Rasa lapar. Jadi ini nanti terkait tentang perintah makan. Jadi makan ada perintahnya, sedangkan rasa lapar itu ujian. Nah, ketika orang dalam keadaan lapar, dan disitulah ujiannya. Akhirnya terus kemudian makannya rakus, bungkus, ya, badannya nggak kurus-kurus, gitu ya. Namanya kita itu kan walaupun dibekali tangan cuma 2, tapi ternyata kita bawa tas untuk bungkus, karena takutlah lapar. Ada yang kesindir, Ustaz. Sudah bawa tas, masih ngerebut punya orang lain. Tuh. Itu Pak. Karena gara-gara takut apa? Al-ju, gara-gara lapar. Jadi gara-gara lapar orang bisa maling, bisa ngerampok, bisa apa? Gara-gara lapar. Makanya hati-hati kalau sedang lapar. Kadang suka marah-marah.
Lanjutannya wa naqsim minal amwal. Ini ujian. Ujian yang pertama rasa takut, ujian yang kedua rasa lapar, ujian yang ketiga apa? Wa naqsin. Kekurangan. Kekurangan macam-macam lah, kekurangan. Kurang ini, kurang itu. Apa itu? Minal amwal. Di antaranya kekurangan harta. Ya, kekurangan harta. Tangan kanan sudah megang, tangan kiri masih gerayang-gerayang, masih nyari-nyari. Tangan kiri sudah megang, kira-kira yang misal dilempari sama orang, kira nangkepnya pakai apa, Pak? Pakai mulut. Persis sama yang satu lagi itu. Yang bentuknya seperti manusia. Persis banget. Tangan kanan megang, tangan kiri megang, dilempari masih nangkep. Masih mikir besok mau makan apa. Gitu. Naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Makanya ini ujian, maksudnya ya sesuatu yang wajar bagi orang, tapi kadang bisa melupakan Allah. Wal anfusi dan jiwa. Maksudnya apa? Kekurangan harta, wal anfusi dan kekurangan jiwa. Anfus. Jiwa itu maksudnya apa, Pak? Takut mati, Pak. Ya? Takut mati. Ya, termasuk diantaranya kaitannya tentang kesehatan, sakit, terus kemudian kesempatan, terus kemudian rasa ya, rasa dalam diri kita ini, anfus. Wasamaroti dan buah-buahan, maksudnya kekurangan harta, kekurangan kepercayaan diri, ya, wasamaroti dan kekurangan buah-buahan. Buah-buahan itu ya makanan ya, maksudnya kekurangan. Takut kalau kebagian. Ya, kalau kadang-kadang kita itu kan nggak seimbang ya Pak ya. Kalau panggilan Allah kita tunda-tunda, panggilan makhluk bergegas. Ini nggak seimbang maksudnya. Ya sebenarnya dua-duanya sih, ya maksudnya masih ada toleransi boleh itu. Tapi ketika tidak seimbang, maka kita termasuk golongan orang yang apa gitu maksudnya. Jadi ketika panggilan Allah ditunda-tunda. Tapi panggilan apa tuh? Panggilan apa yang selain bergegas gitu. Panggilan makan misalnya WA dia, ayo makan-makan, langsung gegas paling duluan. Wa basyiris sabirin. Ya, jadi ujiannya adalah ketakutan, rasa lapar, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah. Nah, as-samarat itu sebagai bentuk gambaran rizki yang Allah berikan. Itu selalu digambarkan dengan apa, Pak? Dengan buah. Kenikmatan surga juga digambarkan dengan kenikmatan buah. Gitu. Jadi bukan buah benar gitu, Ustaz ya? Iya, ya bukan buah-buahan ini, enggak. Maksudnya ini bukti rizkinya Allah itu selalu digambarkan dengan buah-buahan. Kenikmatan surga juga buah-buahan. Jadi pemberian Allah yang bisa langsung dinikmati itu ya buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Wa basyir berasal dari kalimat basyiron. Artinya apa? Kabar gembira. Karena bentuknya fi'il amr, maka terjemahnya gimana? Wabasyir, dan kabarkanlah kabar gembira ini as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang sabar. Maka ini nyambung dengan ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Gitu. Jadi kabar gembira ini bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan lapar, dengan kekurangan harta, tapi dia masih bisa bersabar. Nah, kira-kira nih, sabarnya orang miskin sama orang kaya sama nggak, Pak? Nggak tahu, Pak. Belum pernah jadi kaya, jadi nggak tahu. Kaya itu kan rasa ya Pak ya. Seberapapun yang kita punya, kalau kita merasa syukur jadi orang kaya. Seberapa banyak apapun yang dia punya, kalau nggak bersyukur berarti miskin. Kan gitu. Kan rasa.
bukan diukur dari berapa banyaknya harta. Materi. Rasa bagaimana kita menyikapi yang kita punya itu. Ini permasalahannya ada sabarnya orang miskin, sabarnya orang kaya. Orang kaya itu orang ada, maksudnya nggak miskin. Pasti beda ya Pak ya, pasti beda. Kadang-kadang disebutkan, oh udah miskin, sombong, nggak sabar lagi. Itu. Jadi jangan sampai kesusahan itu nanti dibalut dengan kesusahan, dosa-dosa gitu ya. Jadikan kesusahan menjadi kesabaran. Ya, termasuk orang yang dalam keadaan lapar masih tetap takwa. Gitu ya maksudnya gitu ya Pak. Orang yang dalam keadaan khauf itu apa sih Pak? Takut. Ya takut itu maksudnya apa? Dari sisi mana rasa takut ini menjadi ujian? Cemas gitu Pak. Ya bisa dengan cemas. Tapi kalau kita menyikapi kecemasan Berpaling. itu termasuk ujian tidak gitu. Ya kita mau sambil ngobrol aja ya Pak. Jadi kita boleh beda pendapat nggak apa-apa. Kalau di sini disebut al-khauf, kenapa nggak khosyah, minal khosyah? Khosyah kan artinya apa? Takut. Tapi yang disebut kenapa? Khauf. Ini saya pernah dapat keterangan, misalnya ini contoh ya Pak, contoh ya. Misalnya ada orang tetanggaan lah, misalnya gampangnya gitu biar kita kan. Yang satu gajinya 5 juta, yang satu nggak punya gaji tapi punya pendapatan serabutan. Ya taruhlah kalau misalnya dijumlah ya nggak sampai 5 juta. Misalnya begitu nih. Kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya nih, ini yang dapat ujian yang mana? Yang serabutan. Sedangkan yang gajinya 5 juta nggak dapat ujian ini. Ya, kayak gitu ya Pak. Nah, akhirnya dengan rasa khauf tadi, Allah menguji tuh dua orang ini misalnya. Akhirnya yang gajinya 5 juta merasa cukup. Terus kemudian akhirnya diuji oleh Allah. Diuji sakit, anaknya sakit karena dia rasa takut, kecemasannya tinggi, akhirnya sakit, bawa ke rumah sakit. Istrinya batuk, dibawa ke dokter. Ya Pak. Terus misalnya dirinya lagi panas dingin, dibawa ke dokter. Akhirnya 5 juta itu habis hanya untuk apa? Hanya untuk berobat misalnya. Ini misalnya Pak, nggak apa-apa. Giliran 5 juta selama sebulan misalnya habis, nggak ada sisa. Malah kadang-kadang dia malah masih minta orang tuanya untuk nambelin. Tapi giliran serabutan yang gajinya nggak jelas tadi itu, kalau sakit dibiarin aja ntar sembuh sendiri. Anaknya sakit udah ini paling dibeliin obat warung cuman Rp1.000 sembuh misalnya gitu. Jadi ada rasa khawatirnya dikurangi oleh Allah. Was-wasnya kurang, ketakutannya kurang gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dengan gaji yang nggak jelas tadi itu dia masih bisa nabung, masih bisa ngasih orang tuanya, masih bisa jajanin ustadznya, masih artinya masih bisa ngasih. Nah ini dengan rasa al-khauf Allah nguji seseorang. Jadi ujiannya ada di situ. Nah dengan rasa khauf ini ada orang yang lupa dengan Allah, ada orang yang malah justru ingat kepada Allah dari situ. Lapar juga gitu sama. Itu prinsipnya sama. Ada orang yang lapar terus kemudian langsung buru-buru makan, ya kan Pak ya? Ada orang yang lapar ditahan. Ya mungkin dengan cara puasa, dengan cara ini. Artinya dengan lapar itu dia lebih ingat kepada Allah, atau malah justru dia lupa dengan Allah sehingga makannya terus kemudian apa adanya di depan meja dimakan. Alju. Ketika nggak kebagian makanan dia marah-marah. Temannya dituduh-tuduh, ngambil hak saya, ngambil punya saya. Akhirnya terus kemudian imannya tipis, dia ngambil punya orang lain. Maling. Nah, kalau maling itu kan bahasa orang miskin ya Pak, maling. Orang atasnya kan apa? Korupsi. beda istilah. Nah, itu menguji kesabaran. Maka terus kemudian wabas syiris sabirin. Kabarkanlah kabar berita, kabar gembira ini as-sabirina kepada orang-orang yang sabar.
orang-orang yang dibersamai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Gitu.